Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Perilaku Konsumen akan menjelaskan tentang persepsi konsumen yang beranggotakan Elvin Elenawati, Agustina Pinati, Widya Wasuda Lestari, dan Pepi Ari. Pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Pengolahan informasi pada diri konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dan dalam bentuk stimulus. Stimulus bisa berupa produk, nama merek, kemasan, iklan, atau nama produsen. Iklan dari berbagai macam produk yang tayangkan televisi ataupun radio merupakan stimulus yang dirancang khusus oleh produsen untuk menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen ingin mendengarkan dan melibatkan iklan tersebut. Produsen mengharapkan konsumen menyukai iklan produknya, kemudian menyukai produknya dan membelinya. Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan segala sesuatu yang dipelajari tentang bagaimana proses yang terjadi saat konsumen ingin menentukan pilihan, melakukan pembelian, menggunakan atau membuang suatu produk, dan memperoleh pengalaman terkait kepuasan, kebutuhan, dan juga keinginan yang terpenuhi. Konsumen mengolah informasi dari berbagai sumber informasi. Informasi mengenai produk dan juga merek dibutuhkan konsumen untuk mengambil keputusan membeli dan juga mengonsumsi suatu produk. Iklan diharapkan bisa membentuk persepsi yang baik di benak konsumen mengenai produk atau merek. Persepsi yang baik akan diharapkan dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Kebutuhan konsumen memanfaatkan berbagai macam sumber informasi untuk membentuk persepsinya sehingga suatu produk atau merek dapat dibeli dan dikonsumsi. Para pemasar menggunakan berbagai konsep untuk mengetahui bagaimana konsumen dan pelanggan menilai suatu merek produk yang dijualnya, yaitu posisi produk, citra merek, kesadaran merek, dan juga persepsi kualitas merek. Tahap pengelolaan informasi dan juga persepsi. Ada 5 tahap, yaitu pemaparan yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen dalam bentuk iklan, kemasan, merek, ataupun hadiah. Perhatian, ada 2 faktor, yaitu pribadi dan juga stimulus. Faktor pribadi adalah karakteristik konsumen yang muncul dalam diri konsumen. Faktor ini ada di luar kontrol pemasar. Faktor stimulus adalah faktor yang dapat dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan juga pengiklan yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Pemahaman yang merupakan usaha konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus. Tahap ini merupakan cenderung untuk melakukan pengelompokan stimulus sehingga memandangnya sebagai suatu kesatuan. Penerimaan. Setiap saat manusia menerima begitu banyak stimuli dari lingkungan sekitarnya, namun tidak semua stimuli akan ditanggapi. Retensi, yang merupakan proses pemindahan informasi ke memori panjang, long-term memory. Proses terjadinya persepsi meliputi yang pertama yaitu proses fisis, di mana objek menimbulkan stimulus dan stimulus tersebut mengenai alat indera. Yang kedua, proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima alat indera kemudian dilanjutkan oleh saraf sensori ke otak. Yang terakhir yaitu proses psikologis, di mana terjadinya proses pengolahan otak sehingga individu menyadari tentang apa yang ia terima dengan alat indera sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterima. Hubungan persepsi dengan perilaku konsumen. Dalam hal ini terdapat hubungan antara perilaku konsumen dan juga persepsi konsumen, di mana perilaku konsumen dalam hubungannya adalah sikap adalah semakin kuat kepercayaan konsumen, maka semakin kuat daya tarik yang muncul untuk mencoba produk tersebut. Kekuatan daya tarik ini akan segera menuntunnya untuk melakukan tindakan pembelian ataupun percobaan yang dimaksud. Sikap dan juga persepsi konsumen memiliki komponen untuk menjadikan suatu kepercayaan, perasaan, dan juga respon. Rasa kepercayaan akan menyertai perilaku konsumen berupa sikap positif terhadap produk atau tindakan pembelian. Sikap dan juga persepsi konsumen bisa dipengaruhi oleh respon penjual, yang mana penjual harus melakukan pelayanan dengan baik kepada para konsumen. Penjual juga perlu mengetahui preferensi konsumen karena berpengaruh pada keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Persepsi konsumen tidak hanya penting pada tahap pemrosesan, namun juga berperan pada pasca konsumsi produk, di mana ketika konsumen melakukan evaluasi atas keputusan pembelian
Apakah konsumen merasa puas ataupun tidak? Penilaian ini tidak lepas dari persepsi konsumen, sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen berupa mendorong keputusan pembelian produk. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.